mendengar kata desa, sebagian orang mungkin akan teringat dengan hijau persawahan, petani yang bekerja keras di sawah, atau anak-anak kecil yang lugu. Sepertinya, kala mendengar kata ini, benak kita masihkah dipenuhi aneka hal-hal nan baik-baik saja. Sama seperti bagaimana gambaran tentang desa ditampilkan aneka layar kaca. Sayangnya, mempercayai bahwa desa selalu penuh dengan anak-anak lugu, petani yang bekerja keras seharian, atau hijau persawahan adalah sesuatu yang terlalu polos. Itu sama polosnya, seperti jika kita percaya bahwa para koruptor itu memang khilaf saat melakukan tindakan mereka. Selama ini, desa mungkin jarang muncul di layar-layar kaca dalam wujudnya yang utuh. Ia hanya dicuplik bagian-bagian kecilnya saja. Sementara, banyak bagian yang hilang dari tampilan. Dan dalam ketidakmunculan gambar utuh itu, kita menganggap desa masih baik-baik saja. Jika kota dianggap hiruk-pikuk dengan aneka ruwet masalah, maka desa adalah sebaliknya. Izinkan catatan ini bercerita tentang apa yang sejatinya terjadi di luar sana, tentang sesuatu yang akan menuju hilang dan tak akan pernah kembali lagi. Sayang seribu sayang, desa tidak sesederhana itu. Desa tidak sehijau gambaran layar kaca. Anak-anaknya pun tidak selalu sepolos yang kita kira. Kita mungkin tidak pernah tahu, petani yang bekerja keras itu sejatinya sedang menyimpan ketakutan tentang harga pupuk yang meningkat, tentang hasil panen yang dibeli murah oleh para tengkulak, atau tentang anak-anak mereka yang enggan meneruskan bertani. Atau kita tidak pernah tahu pula, untungkah dia dari hasil panennya? Itu sama tidak tahunya sejak kita masih membayangkan desa selalu tentang situasi yang sepi dan berpemandangan hijau. Lupakanlah, sebab desa tidak lagi selalu begitu. Kebutuhan akan infrastruktur yang kian meningkat membuat desa kehilangan pemandangan-pemandangan hijaunya. Suara-suara burung berganti dengan gemuruh alat berat. Bukit-bukit gundul, lahan-lahan hijau digantikan dengan aneka macam bangunan. Dan desa tidak lagi sepi sejak masa-masa seperti itu tiba. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mengakui. Seperti itulah pemandangan banyak desa hari ini. Toh, jika kita tidak malas mencari tahu, aneka kisah di internet pun sudah mengisahkan hal serupa di banyak desa di luar sana. Dalam diamnya pemberitaan, dalam anggapan yang masih baik-baik saja, realitas di desa sejatinya terus berubah dari waktu ke waktu. Banyak yang hilang tanpa bisa lagi terganti. Banyak yang pergi tanpa pernah bisa kembali. Anak-anak muda yang enggan bertani, bukit-bukit yang gundul, hingga bocah-bocah kecil yang kecanduan gadget adalah beberapa contohnya. Sementara, berapa banyak dari kita yang masih menganggap desa serba tentang hal nan begitu baik-baik saja. Tentang alam berubah, manusia berubah, situasi berubah. Aneka perubahan tersebut bukan hanya menyasar manusia saja, tetapi juga tentang alam dan makhluk hidup lainnya. Sebab sejatinya kita semua hidup bersama. Anak-anak muda yang enggan bertani membuat hilangnya sawah akan kian menjadi. Itu semua toh cuma soal waktu. Sementara lahan hijau yang terus tergusur membuat desa tidak akan pernah lagi sama. Burung-burung dan ikan-ikan mungkin akan segera pergi. Pepohonan dan buah-buahan khas yang menemani masa kecil banyak generasi juga akan hilang di waktu nanti. Kisah-kisah tentang desa yang hijau alamnya dengan keluguan orang-orangnya mungkin tinggal menunggu waktu untuk menjadi cerita dongeng.
Dan dalam perubahan itulah desa menjalani kehidupannya. Desa merelakan banyak kehilangannya. Dan mungkin kita semua lupa bagaimana perasaan makhluk hidup lainnya merasakan kehilangan demi kehilangan ini. Kita mungkin tidak pernah membayangkan akan seperti apa nasib hewan-hewan ternak saat lahan hijau berganti dengan pemukiman. Satu hal yang pasti, mereka tidak bisa makan semen dan batu. Kita mungkin juga luput membayangkan bagaimana perasaan pepohonan yang terpaksa tumbang. Beberapa dari mereka mungkin sudah menghuni desa itu sejak lama. Usianya jauh lebih tua dibandingkan para manusianya. Bulan ini, bangsa kita baru saja merayakan merdeka. 76 tahun sudah kita menikmatinya. Dan selama itu pula, mungkin kita menganggap desa masih baik-baik saja. Realitanya, petani bekerja di samping bukit yang gundul. Gembala kebingungan melepas ternak. Sungai-sungai tercemar airnya. Bukit-bukit hilang. Itulah halaman-halaman hilang yang terlupakan. Itulah kenyataan. Tanpa kita sadar, tanpa kita tahu. ...76 tahun sudah kita merdeka, dengan suatu pesan para pendiri bangsa bahwa kekayaan negara akan digunakan demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat, katanya. Dan desa-desa terus berubah waktu demi waktu tanpa akan pernah lagi sama seperti sedia kala. Desa tidak sedang baik-baik saja. Desa adalah tentang kehilangan yang terlupakan.